Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM F1J4220001. Saya dari R001, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika. Nah, di materi dinamika ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu poin apa itu dinamika, apa itu massa, berat, dan gaya. Lalu kita akan membahas hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Jadi kita langsung aja membahas ke materi. Langsung aja ya kita jelasin apa sih itu dinamika. Nah, dinamika itu adalah merupakan ilmu fisika yang mempelajari gerak sebuah benda atau objek dan gaya yang bekerja pada objek atau benda tersebut. Nah, di dalam dinamika itu kita juga akan membahas beberapa seperti ada massa, berat, dan gaya. Nah, apa sih itu massa? Massa itu merupakan ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Massa dilambangkan dengan M, kecil. Nah, terus berat, apa sih bedanya berat dan massa? Nah, kalau berat itu merupakan ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat gravitasi. Berat biasanya dilambangkan dengan huruf W. Berat adalah massa dikalikan dengan percepatan gaya gravitasi. Nah, gaya itu apa? Gaya merupakan besaran vektor yang menyatakan interaksi antara dua buah objek, tarik atau dorong. Nah, di sini juga kita akan membahas beberapa hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3. Oke, yang pertama hukum 1 Newton. Benda diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika resultan gaya pada benda itu sama dengan 0. Nah, ini contohnya seperti ketika kita naik mobil, kan itu kita naik mobilnya jalan nih dengan kecepatan konstan, tiba-tiba ngerem. Nah, ketika kita ngerem itu tubuh kita terdorong ke depan. Nah, itu termasuk adalah gaya konstan. Jadi tubuh kita itu mempertahankan agar tetap diam. Nah, juga seperti kalau mobil sedang diam dan mobil akan berjalan, nah itu kita akan terdorong ke belakang karena tubuh kita mempertahankan posisinya agar tetap diam. Nah, sekarang kita lanjut lagi membahas hukum 2 Newton yang berbunyi, jika suatu benda mendapat gaya, maka benda tersebut akan mengalami percepatan yang sebanding dengan resultan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massanya. Itu seperti contohnya kita menarik meja dan teman kita mendorong meja. Jadi kita menarik meja, teman kita mendorong meja. Nah, itu gaya akan mengalami percepatan yang sebanding dengan resultannya, tetapi berbanding terbalik dengan masanya. Tuh. Terus kita lanjut juga ke hukum 3 Newton. Jika suatu benda diam diberikan gaya oleh benda lain, maka benda itu akan memberikan gaya juga pada benda tersebut dengan besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, seperti ketika kita berenang, kita memberikan gaya ke depan, kita mendayung ke depan, tetapi arus airnya kan ke belakang. Jadi benda itu gayanya itu besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi kita menuju ke depan, gayanya itu ke belakang, jadi berlawanan. Itu dengan dirumuskan F aksi sama dengan min F aksi. Ini juga ada diagram gaya ini juga ada beberapa, seperti diagram gaya yang pertama. Gambar pertama itu adalah diagram gaya normal horizontal. Nah, yang kedua itu adalah gambar diagram gaya di bidang miring. Nah, yang ketiga itu adalah diagram gaya pada bidang vertikal. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan beberapa jenis gaya. Nah, di sini kita akan menjelaskan sekitar 5 gaya, yaitu gaya pertama, gaya berat. Nah, yang kedua, gaya normal. Yang ketiga, gaya gesekan. Yang keempat itu gaya tegangan tali. Dan yang kelima itu adalah gaya sentripetal. Nah, kita akan membahas satu-satu. Nah, yang pertama itu adalah gaya berat yang dilambangkan dengan W.
Nah, gaya berat itu arahnya selalu ke pusat bumi. Seperti pada gambar, itu kan ada balok. Nah, balok itu arahnya ke pusat bumi. Cara mencari gaya berat itu dengan W sama dengan M dikali G. Nah, keterangannya di situ adalah W itu sama dengan gaya berat yang akan kita cari. Nah, M itu adalah massa dari benda tersebut, dan juga G adalah gravitasi. Nah, di sini gravitasi itu sudah ditentukan. Biasanya gravitasi itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi juga ada yang dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang kedua yaitu gaya normal yang dilambangkan dengan huruf N besar. Nah, gaya normal ini terjadi pada alas benda atau dinding yang arahnya tegak lurus pada alas atau dinding, seperti pada gambar. Nah, itu di situ ada meja dan di atasnya ada balok. Jadi pada alas benda atau dinding arahnya tegak lurus pada alas atau dinding. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini dilambangkan dengan V sama dengan mu dikali N, gaya normal. Berarti cara mencari gaya gesekan itu adalah V sama dengan mu dikali gaya normal. Nah, di sini gaya gesekan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gaya gesek kinetik. Nah, gaya gesek kinetik ini adalah gaya gesek pada benda yang bergerak. Jadi, gaya gesekan yang terjadi pada dua permukaan benda yang bergerak. Nah, itu cara mencarinya bisa VK atau FK, gaya gesek kinetik, sama dengan mu K dikali gaya normal. Mu K itu adalah koefisien gesekannya. Nah, yang kedua itu adalah gaya gesek statis. Jadi itu gaya gesek yang terjadi antara dua permukaan benda, tapi bendanya diam. Nah, itu cara mencarinya dengan Fs sama dengan mu S dikali N. Nah, keterangannya di situ Fs adalah gaya gesek, mu S adalah koefisien gesekannya, dan N itu adalah gaya normalnya, seperti pada gambar. Nah, itu adalah gaya gesek kinetik karena benda bergerak. Karena sepatu roda itu bergerak di atas lantai. Jadi itu terjadi gaya gesekan kinetik. Keempat, kita akan membahas gaya tegangan tali yang dilambangkan dengan T besar. Nah, gaya tegangan tali itu arahnya keluar dari benda. Jika digantung, gaya talinya ke atas. Tidak ada gaya N karena benda tidak menempel pada alas. Berarti tidak ada gaya normal karena bendanya menggantung pada alas. Maksudnya tidak menyentuh alas, di atas alas. Nah, gaya tegangan tali pada katrol, nah itu contohnya ada pada gambar. Jadi ada seperti katrol yang diberi tali lalu digantungkan benda di situ. Jadi ada tegangan tali, itu adalah gayanya. Gaya tegangan tali yang kita pegang talinya, ada beban di depannya, nah maka akan terjadi gaya tegangan tali. Seperti saat kita menimba menggunakan katrol, nah kita menimba air, saat kita tarik di situ ada gaya tegangan karena kita mengambil air, lalu ada beban di ujung katrol, lalu kita tarik juga dari ujung katrol sebelahnya lagi. Jadi di situ terjadi tegangan tali. Yaitu gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu benda bergerak melingkar. Gayanya ke arah pusat rotasi bumi. Nah, rumus mencarinya yaitu sigma F sama dengan M dikali AS, atau sigma F sama dengan M dikali V pangkat 2 per R, atau sigma F sama dengan M dikali W pangkat 2 dikali R. Nah, seperti pada gambar, gayanya itu melingkar ke arah pusat rotasi bumi. Nah, kan dari tadi kita sudah menjelaskan beberapa tentang materi dinamika, tentang hukum Newton 1, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Seperti yang sudah ada di slide PPT, sebuah benda ditarik oleh gaya F1 sama dengan 15N dan F2 sama dengan 40N. Jika gesekan antara benda di lantai sebesar 5N, maka penyelesaian menggunakan hukum 2 Newton karena gaya ke kanan lebih besar.
benda bergerak ke kanan dan gaya gesekannya ke kiri. Jadi caranya itu dengan sigma F sama dengan massa dikali A. Nah, F2 dikurang F1 dikurang FK sama dengan MA. Nah, di sini F2-nya yaitu 40 Newton seperti pada gambar. Terus dikurang karena tadi adalah min ketemu plus karena di sini F1-nya 15 jadinya min dikurang 15. Nah, FK-nya ini 5 Newton. Artinya gesekan antara benda dan lantai sebesar 5 Newton karena itu sudah diketahui, jadi kita tinggal memasukkan saja di situ sama dengan 4A. Nah, masanya itu adalah 4. Tuh ada masanya. Nah, ini kita jumlahkan yang di sebelah kiri yang sigma F-nya hasilnya 20 dan MA-nya sama dengan 4A. Jadi bisa dapat 5 ms kuadrat, 5 meter sekon kuadrat. Itu dengan cara 4-nya dibagi 20-nya dipindahkan jadinya 20 dibagi 4. Sekian penjelasan video tentang dinamika dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.